Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita kembali bersama-sama memperingati hari yang sangat bersejarah, yaitu hari lahirnya Juru Selamat kita untuk datang ke dalam dunia dengan misi penyelamatan umat manusia. Dan kita bersyukur karena kita bagian daripada umat yang telah ditebus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah percaya kepadanya, yakin dan percayalah bahwa kita sudah pasti memperoleh keselamatan kekal dalam hidup kita. Baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dalam Injil Matius sesuai dengan tema kita, Matius pasal 1. Kita akan mulai dari ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-25. Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25. Bukan? Baik, saya akan baca untuk kita semua. Silakan Bapak Ibu Saudara menyimak firman Tuhan ini. Begini bunyi firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel," yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi ia tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian. Berbahagia adalah Bapak Ibu Saudara saya yang membaca, merenungkan, memelihara dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara terkasih, di Natal kita tahun 2022 ini, Gereja Perhimpunan Injili Baptis Indonesia telah mengangkat tema ini menjadi tema untuk kita semua secara nasional, supaya kita boleh belajar bersama-sama tentang ketulusan hati. Ditambahkan di situ Natal ketulusan hati. Saudara, hampir semua gereja PIB di sektor 1 menggunakan tema ini. Saudara-saudara yang telah mengikuti sebuah perayaan Natal pasti dapat mendengarkan ayat yang sama. Tetapi sungguh kayanya Allah kita, penyampaiannya berbeda-beda dan sungguh sangat luar biasa. Saya diberkati sekali. Saya sebenarnya sangat harapkan panitia, pengurus, jemaat bisa ikut Natal ini, karena sangat-sangat diberkati, kita diperkaya tentang ketulusan hati. Dan itu sebabnya saudara terkasih, hari ini juga kita tetap akan belajar tentang ketulusan hati. Tapi hari ini kita juga akan mulai daripada apa itu Natal. Saudara terkasih, Natal itu dalam bahasa Portugis Natal artinya kelahiran. Natal itu adalah kelahiran. Oleh karena itu maka kita akan belajar bersama-sama di dalam perayaan Natal, di mana kelahiran itu dapat dinyatakan bagi kita melewati juru selamat untuk tujuan yang besar, tujuan yang mulia adalah supaya umat manusia dapat diselamatkan. Lalu diambil lagi, diteruskan oleh Gereja PIB dalam tema ini adalah ketulusan hati.
Saudara terkasih, ketulusan hati, saya coba mencari data apa itu ketulusan hati. Dalam kamus bahasa Indonesia berkata ketulusan merupakan sikap memberi tanpa pamrih. Itu ketulusan. Jadi ketulusan tidak mengharapkan balasan atau imbalan atas semua yang telah diberikan kepada yang lain. Itu ketulusan. Ketulusan tersebut muncul dari dalam lubuk hati yang paling dalam. Dengan ketulusan membuat diri kita akan menerima segala sesuatu, baik terhadap diri kita sendiri maupun terhadap orang lain. Dan ini yang dialami oleh Yusuf sendiri. Saudara terkasih, kita akan mau belajar bagaimana proses ketulusan yang sesungguhnya dari seorang tokoh yang bernama Yusuf yang telah menerima Maria apa adanya. Karena kita semua tahu tentang peristiwa kenapa Yusuf begitu menerima Maria. Sebab Maria telah hamil di luar nikah. Maria hamil tanpa persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Maria hamil di luar daripada dugaan Yusuf, sebab untuk menyentuh kuku kaki saja belum, kok hamil. Dan saudara terkasih, ini yang dapat dialami oleh Yusuf. Ini adalah berita buruk, di mana Yusuf dapat mendengarnya bahwa Maria telah hamil. Sebab apa? Yusuf sudah bertunangan dengan Maria. Dan berita buruk-buruk ini adalah merupakan masalah besar bagi Yusuf, yang sungguh datang menimpa dirinya. Secara manusia sebetulnya dia tidak menerima dengan peristiwa ini, sebab dia adalah seorang laki-laki. Dia adalah seorang laki-laki yang muda, yang menjaga kekudusan di hadapan Allah. Dan dia sungguh sangat sayang dengan Maria. Dia menjaga Maria dengan begitu baik, supaya dia akan hidup bersama dengan dia. Bahkan mereka sudah mulai merancangkan ketika berumah tangga akan seperti apa kita. Bagaimana kita hidup bahagia di dalam rumah tangga itu. Salah satunya adalah menjaga kekudusan. Dan itu paling penting, itu yang telah dijaga oleh Yusuf dalam kehidupannya. Saudara terkasih, berita buruk ini bisa jadi masalah besar karena Yusuf dan Maria belum hidup bersama sebagai suami istri. Kalau dalam budaya orang Yahudi, tadi malam Pak Pendeta sudah sampaikan bahwa sebetulnya ada 3 hal sampai dalam pernikahan ini. Yang pertama adalah perjodohan. Ya, perjodohan mungkin saya bisa kasih contoh. Misalnya anak saya jodohkan dengan anak Pak Ketua Panitia. Kami berdua sudah kumpul bersama, sepakat kita jodohkan anak kita berdua supaya kelak mereka akan menjadi suami dan istri. Dijodohkan gitu ya. Atau mereka setelah hidup saling mencintai bersama-sama, mereka pasti disetujui oleh kedua orang tua juga. Lalu setelah itu baru masuk di dalam tahap yang kedua adalah pertunangan. Tetapi pertunangan ini bukan berarti sudah menikah. Pertunangan menurut budaya orang Yahudi masih boleh tinggal bersama atau hidup bersama, bisa bersetubuh dengan dia, tetapi belum masuk di dalam pernikahan sebetulnya. Nah, saudara terkasih, kita perhatikan di sini merupakan sebuah masalah karena Yusuf belum pernah hidup bersama dengan Maria. Di sini kalau kita perhatikan, saudara terkasih, bagaimana ketika Yusuf dapat mendengar berita bahwa Maria telah hamil. Biasanya kalau kita dengar orang hamil di luar nikah atau tiba-tiba hamil, beritanya pasti sangat cepat. Wah, dari sini ke sana, dari situ ke sana, udah langsung satu kampung tahu hamil. Apalagi Yusuf adalah orang yang telah menjaga kehidupan yang baik di hadapan Tuhan, di mana telah dipertemukan dua keluarga, mereka hidup bersama untuk dapat memutuskan kelak kedua anak kita ini akan hidup bersama sebagai suami dan istri. Berita itu ketika didengarkan, jelas Yusuf pasti merasa malu. Yusuf pasti merasa ini apa, ini bagaimana mungkin ini bisa terjadi. Ditambahkan dengan saudara-saudaranya, kawan-kawannya, sahabat-sahabatnya, mungkin berkata, baiknya Yusuf tinggalkan saja, sebab dia sudah berkhianat. Kemarin dia berjanji untuk menjaga kekudusan sampai pernikahan.
tapi nyatanya hamil. Sebaiknya dia tinggalkan saja. Kalaupun Yusuf harus cari dengan dia, berarti Yusuf ini orang yang salah dalam mendidik. Mana mungkin kamu seorang yang telah baik, menjaga kehidupan yang baik terhadap Tuhan dan terhadap sesama manusia, lalu setelah itu kamu jadi dengan wanita yang sudah hamil. Mungkin sahabat-sahabatnya berkata, tinggalkan saja, dunia ini tidak selebar daun kelor. Tahu daun kelor? Hanya sebesar kuku. Daun kelor sebesar kuku saja. Dunia itu tidak sebesar kuku. Dunia ini tidak sebesar wajah manusia. Dunia itu luas. Tinggalkan saja Maria. Saudara terkasih, mungkin dalam hati Yusuf dia resah, dia kecewa, dongkol hati. Bagaimana ini bisa ambil keputusan? Tetapi satu hal kita boleh belajar bersama-sama. Bagaimana keputusan Yusuf di sini? Yusuf berkata, aku mengambil engkau menjadi istri. Dia tetap memutuskan untuk hidup bersama dengan Maria, supaya mereka akan menjalani kehidupan ke depan dalam kehidupan mereka. Dan apa yang diputuskan oleh Yusuf ini merupakan menampar muka sahabat-sahabatnya, membuat banyak orang yang tadinya mungkin mereka telah mencerca Yusuf dan Maria, mereka semua terdiam karena Yusuf mengambil keputusan. Harusnya Yusuf mengumumkan kepada semua orang, Maria yang telah bertunangan dengan saya telah hamil. Menurut budaya orang Yahudi, tadi malam Pak Pendeta sudah bilang, kalau dia kedapatan berzina harus dilempar dengan batu sampai mati. Ini bukan lagi kedapatan, sudah hamil bos, sudah perutnya besar, wajib dilempar dengan batu sampai mati. Yusuf juga punya keputusan untuk meninggalkan Maria karena dia punya alasan yang jelas di situ. Sebab Maria telah mengkhianati dia. Tetapi Yusuf terbalik, dia tetap mengambil Maria untuk hidup bersama dengan dia. Saudara, Alkitab mencatat 3 aspek penting yang menjadi rasa pertimbangan Yusuf. Kenapa dia mengambil keputusan untuk tetap mengambil Maria sebagai istrinya? Saudaraku, Yusuf adalah seorang muda. Ia mau belajar percaya akan kebenaran firman Allah. Ketika ia mempertimbangkan untuk meninggalkan Maria, maka Allah berbicara kepada dia melewati mimpi. Yusuf, jangan kau tinggalkan Maria, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Wah, dia teringat, dia terbangun. Dia bilang, apa ini? Akhirnya dia ambil keputusan, kalau seperti itu Tuhan, saya mau hidup tetap bersama dengan Maria. Dia seorang muda tetapi dia mau belajar untuk mendengar firman Allah. Dia seorang muda tetapi dia mau belajar untuk taat kepada apa perintah Tuhan. Dia mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya melalui firman Allah. Sekalipun dia masih seorang muda, dia mau peka tentang apa maksud dan kehendak Tuhan terhadap dirinya dan terhadap dunia ini. Dia mau belajar untuk taat akan kebenaran firman Tuhan. Dan dengan demikian dia tahu bahwa ketika ketaatan itu dapat dilakukan dalam hidup, kepekaan untuk mendengar firman Tuhan dalam hidupnya, pasti akan membuat dirinya yang tadinya curiga berlebihan kepada Maria, itu akan menolong dia untuk dia berpikir secara positif. Jangan terlalu berpikir negatif, sebab pasti akan merusak hati dan pikiran. Yusuf mengambil keputusan untuk tetap berpikir positif, bahwa ini adalah maksud Tuhan untuk dunia yang telah dibuatkan jauh-jauh hari untuk penyelamatan umat manusia. Sebab manusia sudah buruk, sudah rusak, sudah seperti binatang. Itu sebabnya harus dapat diselamatkan. Karena Tuhan berkata, dari anak Daud akan datang keselamatan. Maka Yusuf adalah keturunan Daud. Biarlah Tuhan itu terjadi baginya. Dalam ketulusan hatinya dia mau belajar untuk mendengarkan suara Tuhan, dan dia mau belajar untuk taat atas apa yang telah diperintahkan kepada. Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Yusuf dapat berbuat apa yang sungguh sangat mulia, menjadi pelajaran penting, menjadi seorang tokoh yang sungguh sangat hebat dan luar biasa. Saya mencari melihat ketulusan dalam Alkitab. Dalam perjanjian lama, orang yang paling tulus itu Daud itu tulus. Dalam perjanjian baru, orang yang tulus itu Yusuf dan Yesus. Sebelum turun Roh Kudus, setelah Roh Kudus turun banyak ya menjadi tulus hati, telah dituliskan bagaimana ketulusan hati seperti Cornelius dan lain sebagainya. Ketulusan hati. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yusuf memiliki hati yang luar biasa. Ia mau menerima apa yang dikatakan oleh firman Allah kepadanya, bahwa anak yang di dalam kandungannya itu dari Roh Kudus membuat dirinya kembali bangkit daripada tadinya terpuruk hidupnya untuk dia percaya kepada Tuhan. Apa yang diinginkan Tuhan, biarlah itu terjadi dalam kehidupan keluarga. Itu keputusan pertama oleh Yusuf. Keputusan yang kedua, saudaraku, ayat 19 kita baca sekali lagi, berulang-ulang, tidak masalah. Ayat ini sungguh sangat luar biasa. 1, 2, 3. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Benar bahwa sempat muncul keinginan untuk meninggalkan Maria secara diam-diam. Injil Matius mencatat tindakan Yusuf untuk meninggalkan Maria secara diam-diam. Itu menunjukkan ketulusan hati. Wah, luar biasa ya. Meninggalkan dengan diam-diam. Karena memang sudah bertunangan, itu tidak boleh tinggalkan. Kalau tinggalkan, maka itu pasti tersebar. Ini gimana ini Yusuf? Yusuf sudah tunangan. Kemarin dia berkata dia akan jaga dengan baik sampai menikah. Sekarang mau tinggalkan dengan diam-diam. Tapi Alkitab mengatakan bahwa dengan maksud Yusuf untuk meninggalkan dengan diam-diam, disebutkan Yusuf adalah tulus hati. Artinya bahwa orang, sudah terkasih, memiliki ketulusan hati, jelas dia tidak akan menyakiti orang lain. Orang yang tulus hati, dia pasti tetap akan membangun kehidupan yang baik sekalipun itu buruk terjadi dalam dirinya. Dia ingin supaya tetap hubungan yang baik itu tetap berjalan sekalipun dia terpukul dalam kehidupannya. Ketulusan hati membuat Yusuf rela mengambil risiko besar untuk mengambil Maria, sekalipun itu menjadi beban berat bagi dirinya. Ia tidak mau mencari kesenangan dirinya dan dia memojokkan Maria dalam hidupnya, sekalipun Maria sudah melakukan hal yang tidak pantas bagi dirinya. Yusuf tidak mau mengambil kesenangan dirinya. Lebih baik saya senang dulu daripada terbeban. Biasanya menjadi beban, biasanya kita buat apa? Apalagi tahun baru ya. Wah, supaya lepaskan beban, kita ke pantai bersenang-senang, kita ke bukit berfoto-foto, kita pergi setengah lestari karena begitu indah sekali. Kita ingin supaya melepaskan beban kita. Tapi apakah sudah pulang bebannya lepas? Saya percaya masih, malah ada lagi yang datang. Hidup memang tidak bisa kita berlepas daripada pergumulan hidup. Tetapi kita perhatikan saudara, Yusuf tetap mengambil keputusan untuk tetap hidup bersama dengan Maria. Sekalipun ia merasa ini tidak baik bagi dirinya, ia tetap mengambil keputusan untuk hidup bersama dengan Maria, supaya mereka tetap hidup rukun satu dengan yang lain, berbagi pengalaman, berbagi pergumulan. Mereka mau selama perjalanan kehidupan sekalipun Maria seperti itu, mereka mau saling mendoakan, saling menguatkan. Ya sayang, kamu sekalipun begitu, aku tetap sayang sama kamu. Begitu kan? Kita hidup bersama aja lah.
Mau gimana lagi keadaan seperti ini? Apalagi Tuhan berkata itu dari Tuhan sendiri, dari Roh Kudus. Ayo kita mulai. Ayo kita menjalani kehidupan. Sekalipun apa kata orang, terserah mereka. Yang penting hubungan kita suami istri, hubungan kita dengan Allah kita tetap baik dalam hidup ini. Tidak mau lari daripada kenyataan. Dia tidak mau ingin hidup senang sendiri, tetapi dia ingin hidup sekalipun pasangannya itu sudah rusak hidupnya, sudah tidak baik dalam hidupnya, ia mau hidup bersama. Dan Alkitab menuliskan, itulah sesungguhnya ketulusan. Bapak Ibu, kalau kita tinggalkan masalah dalam hidup ini, bukan tulus kita. Tuhan izinkan persoalan masalah datang supaya menguji kita bagaimana ketulusan itu nyata atau tidak. Yusuf mendasarkan iman yang sungguh kepada Allah, bahwa yang berbicara kepadanya adalah Allah. Firman Allah dia mau terima untuk dapat menjalani dalam hidupnya, sekalipun situasi baginya kelam, dia mau tetap bersama dengan Maria untuk membangun kehidupan. Itu yang kedua. Yang ketiga, Yusuf adalah sesosok orang muda yang menjaga kekudusan hidup di hadapan Allah. Saudara, kita perhatikan ayat yang ke-25. Ayat yang ke-25 berkata, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Yusuf menamakan dia Yesus. Yusuf belajar untuk menahan diri, untuk tidak tidur bersama dengan Maria sampai waktu dan rancangan baik Tuhan itu terlaksana. Yusuf, ia tetap beriman dan percaya, dan tetap mau taat akan apa yang diperintahkan firman Allah dalam hidupnya, dalam ketulusan untuk membiarkan rencana maksud Allah itu terjadi dalam kehidupannya. Biarkan apa yang Tuhan ingin lakukan, lakukanlah. Dia tidak mau ambil kesempatan bagi dia. Maria sudah rusak, biarkan saja. Tidak. Ia tetap menjunjung tinggi kekudusan hidup dalam hidup. Sebab ia tahu bahwa Maria telah dipersiapkan untuk keselamatan dunia ini. Maka dia tetap menjaga kekudusan itu supaya dia menjadi sejarah bagi kita, menjadi contoh, menjadi pembelajaran bagi kita, menjadikan kita untuk kita boleh hidup sebagaimana yang telah memberikan contoh itu sebagai orang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan. Ia tetap menjaga kekudusannya sampai selesai lahirlah Yesus dan diberi nama sebagaimana yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Yesus namanya. Diberikan nama kepada anak itu, Yesus. Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Natal ini saya merasa terberkati sekali. Sekitar 2 minggu yang lalu, setelah jual jagung, saya bawa istri saya ke Bengkayang. Maaf ya Mak ya, saya cerita sebentar. Saya bawa ke Bengkayang karena saya usul, Mak, kita sudah hidup bersama 12 tahun, tapi saya tidak pernah bawa kamu ke salon. Hari ini kita ke salon ya. Wah, senang. Sudah 12 tahun kami hidup bersama, saya belum pernah bawa istri saya ke salon. Saya bawa ke salon. Saya bilang, potong rambut, keramas, dibuat bagus. Wah, itu kesempatan bagi dia. Masuk, saya tunggu hampir 5 jam. Saudara, saya harus sabar untuk menunggu. Istri sedang ada di salon. Saya pikirnya ya dikeramas, dipotong agak pendek begitu kan, karena rambutnya banyak.
Sekali keluar saya kaget, lurus semua. Ya Tuhan, jujur saya tak pede waktu itu untuk menerima dia. Tak percaya diri saya. Masihkah kamu ini? Karena lurus semua Bapak Ibu. Karena saya simpan helmnya di dalam jok, saya bukalah jok itu, saya ambil helm dengan cepat-cepat. Tolong tutup kepala. Sebelum saya tutup itu jok, saya duduklah di atas tangki, saudara. Saya pikir kalau orang lihat dia pasti ketawa. Pendeta salah duduk. Lalu setelah itu kami berangkat, saya bilang apalah di rebonding. Lalu saya ingat dengan lagu Timur, 9 bulan pasti keriting lagi. Iya betul, ada lagunya itu, 9 bulan pasti keriting lagi. Mudah-mudahan jangan di situ lagi. Karena apa saudara? Saya pikir kalau Tuhan sudah kasih keriting jangan diluruskan, kalau sudah dikasih lurus jangan dikeritingkan, gitu kan? Tapi Natal orang mau seperti itu. Saya harus belajar dalam situasi ini untuk saya menerima dia. Pada waktu menerima rambutnya ya, bukan dia. Saya sudah menerima kamu. Kamu adalah yang terbaik. Tapi rambutnya yang tadinya berubah, harus tulus hati. Udahlah, puji Tuhan. Tidak masalah, sekali-sekali ya. Setahun sekali. Oh enggak, tahun dapat jangan. Harus belajar untuk tulus. Bapak Ibu sudah terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah diberikan banyak tanggung jawab. Bangun gereja kita harus berkorbankan. Uang harus kita kasih, bahan material harus kita beri. Saya tahun ini puji Tuhan dapat baju baru dari jemaat. Dari ada beberapa teman-teman kasih saya baju baru. Saya pernah bilang sama istri sekitar 5-6 tahun yang ke bawah, mereka selalu dapat baju baru. Saya bilang, kapan saya? Tapi tahun ini saya dapat baju baru. Lalu saya bilang, mudah-mudahan tema itu berlaku. Tulus hati memberi. Karena memang kita harus tulus untuk dapat memberi. Karena pemberian itu adalah hal baik, harus disertai dengan ketulusan. Kita harus tulus untuk menerima kenyataan sekitar kita yang terjadi dalam kehidupan seperti Yusuf. Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya mau mencari data untuk mencari tentang apa itu ketulusan. Kata-kata ini sangat baik sekali tentang ketulusan. Ini kata-kata bijak mengatakan begini: hanya kepada ketulusan kita akan mampu belajar makna dari sebuah keikhlasan dalam kehidupan. Rupanya orang ikhlas itu atau orang tulus itu tidak jauh beda, dia ikhlas atau tulus, ikhlas, tulus. Udah pasti itu ya. Yang kedua, melakukan hal baik tanpa diketahui orang lain sangat mulia dan itulah sebuah ketulusan. Tanpa harus kita cerita, aku berikan dia ini ya, aku berikan dia ini ya. Tapi dengan diam-diam dia kasih. Itu disebut dengan ketulusan. Orang yang hidup dalam ketulusan dan kerendahan hati akan menjadi pribadi yang sukses dalam hidupnya. Rupanya ketulusan itu akan membawa kehidupan orang sukses dalam hidup. Ketulusan juga merupakan cerminan jiwa seorang yang berhati mulia. Wah, cerminan jiwa itu merupakan wajahnya karena hatinya. Cerminan jiwa bagi dirinya. Ketulusan yang berasal dari hati adalah sebuah permata yang bersinar dari dalam hatimu. Menjadi yang terbaik itu harus, tetapi tidak dengan memaksakan. Lakukan apapun dengan ketulusan untuk mendapat yang terbaik. Untuk mendapatkan yang terbaik harus lakukan dengan yang terbaik pula. Ketulusan merupakan induk dari kebenaran. Saya membuat status saya begini ya, ketulusan adalah induk daripada kebenaran. Kebenaran itu harus bermula daripada ketulusan. Ketulusan mungkin rendah hati, tetapi dia tidak rela hati. Bukan rela hati, tetapi dengan rendah hati. Bertahanlah dalam kesetiaan ketulusan sebagai prinsip utama dalam kehidupan kita. Sebab rahasia kesuksesan orang adalah karena ketulusan. Orang yang sukses
sudah bermula daripada ketulusan. Ketika kamu merasa peduli, tidak dihargai, ketahuilah bahwa kamu sedang belajar untuk bagaimana hidup tulus. Sebab ketulusan itu perlu perjuangan, perlu pengorbanan. Itu ketulusan. Saudara, di dunia ini cari orang pintar gampang sekali, betul ya? Cari orang pintar itu gampang, tapi cari orang tulus itu susahnya minta. Tetapi mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus belajar tentang ketulusan. Sebab ketulusan itu akan membawa kehidupan kita sukses, dan kita akan diberkati oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan ketulusan kita akan membawa hidup kita semakin dekat dengan Tuhan, dan melewati kehidupan kita Tuhan terus dipermuliakan karena ketulusan. Ketulusan itu dapat didapatkan hanya daripada kebenaran firman Allah. Mengajak kita untuk bagaimana hidup dalam ketulusan, maka kita akan berkenan kepada Allah dalam hidup seperti Yusuf. Mari kita berdoa.